wa rasuluhu ahli sidiki wal wafa. Allahumma salli wa sallim wa an'im wa akrim ala hadha nabiyil karim Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Hadirin hadirat Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala pada pagi ini diberikan umur, kesehatan dan kesempatan untuk bersama-sama memakmurkan rumah Allah dengan menjalankan perintahnya, dan insya Allah kita juga bersama-sama ya sampai syuruk nanti insya Allah untuk belajar mengambil ilmu manfaat dari khazanah keilmuan para ulama kita. Tak lupa salawat beserta salam selalu terlimpah dan tercurah kepada junjungan kita, teladan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarga, zuriat, sahabat, dan tentu umatnya yang selalu berusaha mempelajari dan mengamalkan sunnah-sunnah beliau sallallahu alaihi wasallam. Hadirin hadirat Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, pagi ini kita akan menguraikan fikih puasa dari perspektif fikih 4 mazhab sebagai upaya untuk menambah keilmuan kita dan tentunya diharapkan bertambah pula kualitas puasa kita ya. Karena memang ketika kita berbicara puasa itu adalah ibadah yang dawam, datang setiap tahun ya. Dan sejatinya memang puasa kita itu kualitasnya dari tahun ke tahun harus membaik, harus bertambah kualitasnya, tidak boleh lebih buruk dan tidak boleh sama, harus naik gitu. Dan begitulah memang grafik ibadah seorang beriman itu selalu berupaya ditingkatkan, dan diantara ikhtiar terbaik meningkatkan kualitas ibadah itu adalah belajar ilmu ya. Karena kualitas ibadah tidak akan meningkat tanpa didasari ilmu. Ini yang menjadi pesan mengapa secara khusus Nabi berpesan kepada kita tentang urgennya menuntut ilmu, sampai-sampai beliau mengatakan dalam hadis yang sahih, fadlul alim 'alal 'abid ka fadli 'ala adnakum. Umpama orang berilmu dengan orang yang ahli ibadah itu sama seperti perumpamaan Nabi dengan orang yang paling rendah di antara kita. Artinya orang berilmu, orang yang berpengetahuan itu dimuliakan oleh agama kita, dimuliakan oleh Rasul karena ilmunya. Karena dengan ilmu maka kualitas ibadah kita akan membaik. Karena tanpa dasar ilmu boleh jadi kita bisa beribadah tetapi tidak optimal. Contoh yang paling simpel adalah ketika musim Ramadan. Ada orang yang saking semangatnya sholat tarawih meninggalkan sholat rawatib misalnya gitu ya. Tidak sempat ba'diyah isya, mau langsung tarawih. Walaupun secara fikih hal itu diperbolehkan, tetapi ketahuilah 2 rakaat ba'diyah isya itu jauh lebih berpahala, lebih besar kebaikannya dibanding sholat tarawih. Jadi kita tarku al-fadil alal mafdul ya, itu kata ulama, meninggalkan sesuatu yang lebih afdal dari yang kurang dari itu ya. Oleh sebab itu di bulan Ramadan harus kita ilmui betul ya, bahwa rawatib itu tetap lebih utama, terutama rawatib yang muakkadah, yang 12 rakaat, 2 rakaat qobliyah subuh, 4 rakaat qobliyah zuhur, 2 rakaat ba'diyah zuhur, 2 rakaat ba'diyah maghrib, 2 rakaat ba'diyah isya. Itu 12 rakaat yang disepakati oleh para ulama tanpa ada perbedaan, lebih besar pahalanya dibanding tarawih. Jadi jangan sampai kita berjuang luar biasa mengejar tarawih, tidak mau tertinggal, tapi rawatibnya tercecer ya. Untuk zuhur memang ada 3 pola. Pola yang pertama 4-2, pola yang kedua 2-2, dan pola yang ketiga 4-4. Jadi kita boleh memilih rawatib zuhur itu mau pola 4-2 atau 2-2 atau 4-4, ketiga-tiganya muktabar di kalangan ahlus sunnah wal jamaah gitu. Terus bagaimana dengan 2 qobliyah asar, 2 qobliyah maghrib, dan 2 qobliyah isya? Nah ini ulama juga sepakat mengatakan pahalanya di bawah tarawih, karena dia rawatib tapi
ghairu muakkadah. Rawatib tapi tidak begitu ditekankan. Kalau mampu dilaksanakan, jika tidak apa-apa. Tapi yang 12 rakaat rawatib yang muakkadah, yang sangat ditekankan, itu tidak ada perbedaan di kalangan ulama 4 madhab. Pahalanya lebih besar dibanding tarawih. Nah, hal-hal seperti ini tidak akan kita ketahui kalau tidak diilmui. Ya, maka kita berharap semoga ikhtiar kita pada pagi ini sebagai bagian dari untuk meningkatkan kualitas puasa kita pada tahun ini. Amin. Kita akan menjelaskan yang pertama tentang rukun puasa. Rukun puasa tidak ada perbedaan di kalangan para ulama, ada 2, niat dan imsak. Ya, niat dan menahan untuk tidak membatalkan puasa dari segala yang membatalkan puasa. Ya, meskipun di Indonesia imsak itu punya makna yang khusus, gitu ya. Jadi kita adalah menahan untuk berhenti makan sebelum fajar, ya, 10 menit, ya, betul? Ya, 10 menit, ya, itu imsak, ya. Meskipun secara bahasa imsak ini sinonim dengan siam, ya, sinonim dengan siam. Jadi kalau kita nyebut as-siam atau as-saum puasa, itu sinonimnya imsak, menahan. Karena memang saum sendiri adalah menahan atau memegang sesuatu. Yang pertama, rukunnya adalah niat. Ya, niat tidak ada perbedaan di kalangan ulama. Niat itu harus dilakukan setiap kali kita akan berpuasa. Ya, hanya ada perbedaan, misalnya dari Imam Malik, beliau memperbolehkan niat di awal bulan. Niat di awal bulan. Begitu pula salah satu kaul dari Imam Abu Hanifah. Oleh sebab itu, ketika di awal Ramadan orang boleh berniat untuk berpuasa, dan niat itu telah mengcover untuk 30 hari. Itu perbedaannya, ya. Jadi kalau jumhur harus setiap malam sebelum subuh, secepat-cepatnya ba'da maghrib. Jadi masuk waktu maghrib Ramadan sudah boleh berniat untuk esok hari. Kapan paling lambat? Paling lambat sebelum fajar. Dalilnya hadis yang sahih, hadis Bukhari, kata Nabi, man lam yusbit as-siyama qabla al-fajri fala siyamalah. Barang siapa yang tidak mengisbatkan niat, ya, artinya menancapkan niat sebelum fajar, maka kalau keesokan hari dia bertemu fajar belum berniat, dia tidak dianggap berpuasa Ramadan. Termasuk Imam Malik, Imam Abu Hanifah yang memperbolehkan niat di awal bulan. Kata mereka, kalau ada orang yang sengaja tidak berniat, dia wajib mengqadha Ramadannya. Dia wajib mengqadha Ramadannya. Kalau sengaja tidak berniat. Jadi pertama berdosa, yang kedua puasanya hari itu tidak dianggap Ramadan, dia wajib mengqadha di luar Ramadan, dan yang ketiga dia tetap wajib berpuasa pada hari itu, namanya al-imsaku ba'dal fitr. Dia dianggap tetap wajib berpuasa meskipun tidak dianggap puasanya, karena dia tidak berniat. Nah, bagaimana tadi pendapat Imam Abu Hanifah dan Imam Malik? Ini dalam kondisi orang yang kesiangan. Orang yang kesiangan, maka berpuasa seperti biasa dan tidak wajib mengqadhanya. Ini pendapat Imam Abu Hanifah. Kata beliau, orang yang kesiangan, tidak sengaja, tidak sempat berniat, maka dia tetap berpuasa seperti mana biasa dan tidak perlu diulang. Pendapat yang paling ketat dalam hal ini adalah pendapat Imam Asy-Syafi'i. Kata beliau, yang seperti dikutip oleh Imam An-Nawawi, bahwa orang yang tidak sengaja sekalipun tidak berniat, kesiangan ini. Ceritanya bangunnya subuh, belum sempat berniat. Dan Imam Syafi'i termasuk ulama jumhur yang mewajibkan niat setiap malam. Tidak berlaku bagi mazhab Syafi'i niat untuk 30 hari. Niatnya harus setiap malam. Dan ini pendapat mayoritas para ulama. Kata Imam Syafi'i, kasus orang yang kesiangan ada 3 konsekuensi. 1, dia tetap wajib berpuasa pada hari itu. Ya.
Yang kedua, bahwa dia wajib mengqadha puasa Ramadannya di luar Ramadan. Gitu. Dan yang ketiga, dia bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala, ya. Karena lalai ataupun kesiangan sehingga tidak sempat berniat, ya. Jadi dalam mazhab Syafi'i meskipun tetap diwajibkan berpuasa, tapi tetap wajib mengqadha di luar Ramadan. Tapi yang luar biasa adalah pendapat Imam An-Nawawi. Kan beliau ini ulama bermadzhab Syafi'i. Apa komentar beliau dalam Al-Majmu' Syarhul Muhadzab? Kata beliau, memang dalam madhab kami, orang yang tidak sengaja sekalipun kesiangan, tidak berniat, tetap wajib mengqadha. Tapi saya menyarankan orang awam ikut pendapat Imam Abu Hanifah, kata beliau. Masya Allah. Ikut pendapat Imam Abu Hanifah, karena itu lebih ringan dan lebih mudah untuk dijalankan. Masya Allah. Ya, itu para ulama tidak semata-mata mempertimbangkan pendapat madhabnya, ya. Dan Imam An-Nawawi ini termasuk yang luar biasa. Dalam banyak pendapat beliau menawarkan dua opsi selalu, gitu ya. Jadi opsi yang azimah, yang ideal sekali. Yang kedua itu yang rukhsah. Opsi yang kedua jadi alternatif, termasuk dalam kasus orang yang kesiangan. Secara jelas beliau mengatakan dalam mazhab kami tidak ada perbedaan bahwa orang yang kesiangan wajib mengqadha puasa di luar Ramadan meskipun dia tidak sengaja. Tapi bagi orang awam kami menyarankan ikut pendapat Imam Abu Hanifah, kata beliau, ya. Jadi ini kasus dalam dalam kasus orang yang tidak sengaja kesiangan, ya. Tapi kalau yang sengaja tidak berniat, maka tadi ya termasuk berdosa karena dia tidak melakukan rukun dalam ibadah puasa. Dan ulama sepakat juga mengatakan niat itu wajib dilakukan sejak malam hari, ya, sebelum kita berpuasa. Kalau pada kategori puasanya puasa wajib, termasuk puasa qadha. Puasa qadha, ibu-ibu ya yang berhalangan, kalau mau mengqadha puasa maka itu harus diniatkan. Yang boleh berniat sejak siang hari kalau puasa sunnah. Tidak ada perbedaan di kalangan para ulama. Gitu, ya. Jadi seperti contoh kasus kata Imam Bukhari, cerita Nabi yang pulang ke rumah bertanya kepada istrinya, ada makanan apa tidak? Kata istri beliau, tidak ada makanan. Logistik sudah habis. Ya. Maka kata beliau, idzan asum. Kalau begitu saya puasa. Ulama sepakat yang Nabi maksudkan adalah puasa sunnah, bukan puasa Ramadan dan bukan puasa qadha. Puasa qadha kategori puasa wajib. Jadi wajib berniat sebelum berpuasa. Jadi tidak boleh niatnya on the spot gitu ya. Begitu mau puasa nggak boleh. Ini pendapat ulama tanpa ada perbedaan. Yang kedua, imsak. Jadi kita menahan dari segala sesuatu yang dapat membatalkan puasa dari mulai terbit fajar sampai terbenam matahari, ya, minasyuruk ilal ghurub, dari mulai terbit matahari, terbit fajar sampai terbenam matahari, ya. Apa yang kita tahan? Yang pertama, dari makan dan minum dengan sengaja. Makan dan minum dengan sengaja, dengan cara apapun membatalkan puasa tanpa ada perbedaan. Mau disuap, mau diminum, mau dihirup, ya, mau dicium, apalagi mau disuntik, yang namanya zat makanan, nutrisi, tidak ada perbedaan di kalangan para ulama itu membatalkan puasa. Membatalkan puasa kalau sengaja, ya. Jadi kalau dia zat makanan, gitu ya. Nah, jadi walaupun dia tidak ditelan, tapi kita cium. Contoh, istri menyiapkan berbuka puasa, masak menu kesukaan kita ke dapur, cium baunya, gitu. Ulama sepakat kalau niatnya talazzuz maka membatalkan puasa. Membatalkan puasa, ya, kecuali kalau tidak sengaja,
Nah, tidak sengaja karena lagi tilawah di dapur, istri masak, itu nikmat dari Allah. Ya. Nah, jadi dia harus zat makanan atau nutrisi, ya. Jalur manapun yang masuk ke dalam rongga tubuh kita, maka dia membatalkan puasa. Yang kedua, sengaja muntah. Sengaja muntah juga tidak ada perbedaan di kalangan para ulama, membatalkan puasa kalau sengaja muntah. Yang ketiga, jima walau tanpa inzal, ya, artinya tanpa orgasme. Maaf ya, jima yang disepakati oleh para ulama sekurang-kurangnya tenggelamnya kepala zakar laki-laki ke dalam kemaluan pasangannya atau istrinya. Kalau sudah masuk dalam posisi itu, maka dia sudah dianggap jima. Maaf ya, apakah misalnya nanti berlaku orgasme atau tidak, maka tetap membatalkan puasa. Dengan syarat kepala zakarnya sudah masuk dan sudah tenggelam di dalam kemaluan wanita. Kalau sudah terjadi seperti itu, tidak ada perbedaan di kalangan para ulama, itu membatalkan puasa meskipun tanpa inzal. Ya, meskipun tanpa inzal. Nanti kita akan jelaskan juga apa konsekuensi ya bagi orang yang berhubungan. Ya. Yang keempat, sengaja keluar air mani. Sengaja mengeluarkan air mani membatalkan puasa. Ya, jadi keluar dari kriteria ini kalau orang yang mimpi basah di siang hari. Tidak ada perbedaan di kalangan para ulama 4 mazhab. Hal itu tidak membatalkan puasa. Tinggal segera mandi dan melanjutkan puasa, baik laki-laki ataupun perempuan. Kelima, haid, ya, wanita yang sedang periode menstruasi itu tidak dibenarkan berpuasa. Ya. Berikutnya nifas, ya, nifas yang pendapat jumhur nifas itu adalah darah atau kondisi wanita setelah bayinya keluar, itu nifas. Setelah bayinya keluar. Kalau Imam Abu Hanifah menambah, proses darah keluar walaupun bayinya belum keluar itu dianggap nifas, sudah mulai masa nifas. Punten ya, jadi kalau ada perempuan yang sudah ngeden ya untuk melahirkan, kan ada pembukaannya itu. Imam Abu Hanifah kalau sudah ada konstruksi, waktu itu sudah dianggap nifas. Darah yang keluar sudah dianggap nifas. Kalau pendapat jumhur, ya, Imam Malik, Imam Syafi'i, Imam Ahmad, kalau sudah keluar bayinya, ketika itulah baru dihitung nifas. Baru dihitung nifas. Jadi dia uqbal wiladah, setelah keluar, setelah berojol bayinya, baru dianggap nifas. Jadi kalau wanita misalnya jam 4 masih konstruksi, gitu ya, dia tahan, bayinya belum keluar, tanggung nih mau buka dulu, mau puasa dulu, baru dan darah terus keluar itu, ya. Tapi kata Imam Abu Hanifah, dia belum dianggap nifas. Wanita masih tetap boleh puasa pada ketika itu, menyempurnakan puasanya sampai maghrib. Jadi kalau sudah keluar bayinya, nah itulah yang baru diharamkan berpuasa. Gitu, ya, Masya Allah. Jadi sampai seteliti itu para ulama dalam masalah fikih, gitu, ya. Karena memang tidak ada dalil yang secara definitif menetapkan kapankah nifas wanita itu bermula, gitu. Sehingga ada multi interpretasi para ulama. Yang terakhir, apabila ada orang murtad, maka dia tidak dianggap sah puasanya, karena dianggap bukan muslim. Nah, ini hadirin sekalian, terkait dengan apa saja yang perlu ditahan ketika kita berpuasa, ya. Ini hal yang membatalkan puasa. Selain ini, tidak membatalkan puasa, tapi bisa membatalkan pahala puasa. Seperti kata para ulama, apa? Berbuat dosa-dosa mata, dosa-dosa tangan, dosa-dosa kaki, dosa hati, dosa pikiran, itu tidak membatalkan puasa, tapi bisa membatalkan pahala puasa. Makanya kata Nabi, kam min shaimin laisa lahu min siyamihi illal ju' wal atash. Ada banyak orang yang berpuasa tapi nggak dapat pahala.
Mengapa? Karena habis dengan dosa-dosa yang tidak membatalkan puasa tapi membatalkan pahala. Ya. Maka Bapak Ibu, kita berharap puasa kita tidak terkuras pahalanya dengan maksiat-maksiat yang tidak kita sadari yang bisa membatalkan pahalanya. Baik, berikutnya, siapakah orang yang diberikan dispensasi tidak berpuasa? Secara umum ada 3 kategori. Kategori yang pertama, orang yang sakit. Yang kedua, yang sedang bepergian. Dan yang ketiga, orang yang tidak mampu berpuasa. 3 kategori ini, orang yang boleh meninggalkan puasa dengan konsekuensi-konsekuensi tertentu. Sakit yang seperti apakah yang boleh ditinggalkan apabila puasa sakitnya semakin parah atau tertunda pulihnya? Ini boleh tidak puasa. Bepergian seperti apakah yang diperbolehkan? 1. Bepergian yang mubah. Ini pendapat mayoritas para ulama. Ya. Hanya dalam mazhab Syafi'i mengatakan safar dalam tujuan maksiat tidak boleh mengambil rukhsah untuk tidak berpuasa. Tidak boleh menjamak, tidak boleh mengqashar. Orang yang safarnya dalam rangka tujuan maksiat. Masya Allah. Subhanallah. Ya, itu Imam Syafi'i. Sementara mayoritas mengatakan yang namanya safar, ya mau dia bermaksiat, mau dia melakukan ketaatan, dia boleh mengambil rukhsah. Masya Allah. Ya. Yang kedua, mayoritas para ulama juga mengatakan jarak tempuh minimal 89 km. Jarak tempuhnya. Ini pendapat mayoritas para ulama. Ya. Nah, meskipun ada pendapat yang lain, pendapat Imam Abu Hanifah mengatakan dia tidak diukur berdasarkan jarak, tapi diukur berdasarkan kebiasaan. Kebiasaan di tempat itu, safar yang seperti apakah yang dianggap perjalanan. Di antara pendapat beliau, kalau dia keluar dari kampung halamannya. Jadi kalau kota Bandung, keluar kemana itu? Keluar ke Garut, maka sudah dianggap safar gitu ya. Jadi boleh mengambil rukhsah gitu. Yang penting dia sudah keluar dari kampungnya atau keluar dari tempat kediamannya, itu dianggap safar. Boleh menjamak, boleh mengqashar, dan boleh tidak berpuasa. Gitu, ya. Yang ketiga, orang yang tidak mampu. Siapa? 1, yang sudah tua renta atau yang punya penyakit yang tidak ada harapan sembuh. Gitu. Nah, orang yang kategori yang ketiga ini boleh tidak berpuasa. Nah, sekarang kita uraikan apa konsekuensinya. Ulama sepakat mengatakan orang yang sakit, orang yang bepergian, tidak ada konsekuensi apapun selain mengqadha puasanya di luar Ramadan. Sejumlah hari yang ditinggalkan. Sejumlah hari yang ditinggalkan. Nah, bagaimana kalau orang yang tidak mampu? Maka hanya punya 1 kewajiban, bayar fidyah saja. Bayar fidyah saja. Fidyah itu bukan ukuran 1 kali makan, bukan ukuran 2 kali makan, bukan ukuran 3 kali makan, tapi dia dikatakan fidyah itu ada takarannya sendiri, 2,5 sok, 4 mud. Begitu. Jadi kalau nanya Ustaz, fidyah itu dihitung berapa kali makan? Karena kan kalau berapa kali makan orang beda-beda jumlah makannya. Ada yang sekali, gitu ya. Ada yang 10 kali, ya. Ya. Makan besarnya 4 kali ya, belum bala-bala, belum mie ayamnya gitu ya, belum baksonya gitu ya, nah, belum macam-macam gitu. Ya. Nah, yang ditakar itu adalah fidyah itu 4 mud, 2,5 sok. Itu yang disepakati para ulama. Nanti dikonversi di masing-masing negara berdasarkan takarannya. Di Indonesia di angka 2 sampai 3 kg beras. Ya. Kalau diuangkan antara 30.000 sampai 50.000 ya. Ada di beberapa daerah 20.000 ya. Jadi berdasarkan harga berasnya gitu. Ya. Jadi angka yang paling aman kalau saya memilih 30.000. Angka yang ideal sekali 50.000. Ya. Angka yang luar biasa 100.000 ya.
Jadi tinggal pilih aja ibu-ibu ya. Semakin besar insya Allah semakin banyak pahalanya. Nah, ada yang di antara 3 kategori ini wanita hamil atau menyusui. Wanita hamil atau menyusui secara umum ulama itu punya 3 pendapat. Punya 3 pendapat. Pendapat pertama, ibu hamil menyusui kodok saja. Pendapat yang kedua, fidyah saja. Pendapat yang ketiga, dibedakan kondisinya. Ini pendapat Imam Syafi'i. Dan ketiga pendapat ini berimbang. Tidak ada pendapat jumhur. Tidak ada pendapat mayoritas. Jadi bisa memilih di antara 3 pendapat. Dikembalikan kepada kemampuan wanita bersangkutan. Kalau dia bisa qadha, qadha. Kalau dia tidak mampu qadha, memang berat mengqadha puasa, fidyah saja. Kalau Imam Syafi'i, beliau membedakan wanita hamil menyusui yang tidak puasa karena khawatir bayinya punya 2 kewajiban. 1 qadha, 2 bayar fidyah. Kalau dia tidak puasa karena khawatir pada dirinya saja, tidak pada bayi, dia mengqadha saja tanpa fidyah. Kalau dia khawatir pada bayi, khawatir pula pada dirinya, maka dia qadha saja tanpa fidyah. Jadi Imam Syafi'i tidak membenarkan wanita itu hanya mengqadha saja apabila dia tidak berpuasa itu disebabkan khawatir pada bayinya. Jadi ada 2 kewajiban selain qadha plus bayar fidyah. Ini terkait dengan bayar fidyah. Nah, ada kasus, Ustadz, bagaimana orang yang tidak mampu bayar fidyah? Hadirin sekalian, fidyah itu tidak wajib dibayar langsung. Fidyah itu utamanya atau paling cepatnya dibayar pada waktu fajar hari kita tidak berpuasa. Ibu-ibu yang menyusui niat hari ini nggak puasa. Kapankah bayar fidyah paling cepat? Ketika matahari sudah terbit, ya, mulai berpuasa, hari itu dia bisa langsung bayar fidyah. Kapan selambat-lambatnya? Apabila dia sudah mampu bayar fidyah. Kalau belum mampu cepat, ya bisa nanti sampai Ramadan berikutnya. Tapi jangan sampai ditunda terlalu lama. Sama seperti kita mengqadha puasa, sesegera mungkin membayar fidyah dengan tidak ditunda-tunda. Ustadz, ternyata sampai tahun depan nggak mampu juga bayar fidyah. Kasus terjadi, ya. 3 hari yang lalu ada yang WA, Ustadz, saya punya hutang fidyah beberapa tahun lalu, nggak mampu saya bayar, Ustadz. Maka dalam kondisi tidak mampu bayar fidyah, tidak ada kewajiban apapun. Tidak ada kewajiban apapun, ya. Jadi tinggal dia memilih mengqadha saja, gitu ya. Tapi kalau mengqadha juga tidak mampu, bayar fidyah juga tidak mampu, termasuk orang tua yang sudah tua renta. Dia kan kalau tidak puasa wajib bayar fidyah. Kalau dia mampu bayar, dalam kondisi tidak mampu bayar, keluarganya tidak ada, dia sebatang kara, maka gugur kewajiban fidyah. Gugur kewajiban fidyah. Tidak wajib. Ya. Sama seperti zakat fitrah. Zakat fitrah, banyak orang memahami zakat yang wajib, betul, bagi yang mampu. Bagi yang memang punya kelebihan makanan pada hari ketika dia bayar zakat fitrah. Pada hari di mana dia berhari raya tidak punya uang sama sekali, melainkan hanya uang untuk makan hari itu, gugur kewajiban zakat fitrah. Insya Allah, gitu, ya. Nah, jadi hal ini memang perlu kita ilmui terkait dengan zakat. Memang pada dasarnya wajib, namun dia bisa gugur bagi orang yang memang tidak mampu dan tidak punya kemampuan membayarnya. Baik, hadirin sekalian, berikutnya, nah ini ya, sunnah dalam berpuasa. Saya cepatkan aja di bagian ini karena insya Allah di sini secara umum para ulama punya pendapat yang sama. Yang pertama, mengakhirkan makan sahur, kemudian mempercepat iftar, berdoa setelah berbuka, memberi iftar, tidak bicara kotor,
tidak bersyahwat, melapangkan belanja keluarga. Ini melapangkan belanja keluarga sunnah. Ya. Jadi dalam beberapa asar kata Abdullah bin Umar, Nabi itu nambah belanja dapur untuk istrinya pada bulan Ramadan. Masya Allah. Sunnah hukumnya. Ya, ini para suami ya, para istri senyum-senyum aja ini. Ya. Jadi disunnahkan. Jadi jangan sampai kita mengejar pahala di luar rumah, padahal banyak peluang pahala di dalam rumah. Belajar ilmu dan tilawah Al-Quran, infak dan i'tikaf, ya, ini yang disunnahkan ketika kita berpuasa. Saya langsung berikutnya hal-hal yang makruh. Ya, yang pertama, menyambung puasa. Ya, menyambung puasa makruh hukumnya. Ini pendapat mayoritas para ulama. Imam Abu Hanifah, Imam Malik, Imam Ahmad mengatakan makruh kalau ada orang yang berpuasa tanpa berbuka, nyambung keesokan harinya. Makruh. Imam Syafi'i lah di antara satu-satunya ulama madhab yang mengharamkan puasa wisol, gitu, ya. Puasa wisol. Mengapa jumhur membolehkan, tidak mengharamkan, hanya makruh saja? Karena memang dulu para sahabat wisol puasanya. Mereka melihat Nabi wisol, mereka ikut wisol. Walaupun nanti kata Imam Syafi'i, kan ada bagian akhir ketika kemudian Nabi melarang para sahabat wisol. Kata para sahabat, bukankah kau juga wisol, wahai Rasul? Nabi menjawab, aku diberi makan dan diberi minum oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi berbeda dengan kalian, orang-orang beriman tidak boleh wisol. Nah, inilah dalil yang dipakai oleh Imam Syafi'i mengharamkan puasa wisol. Sementara jumhur tidak sampai mengharamkan. Gitu, ya. Jadi kalau ada teman kita, ini terutama yang suka-suka tirakat kesaktian ini, ya, betul ya. 3 hari, 5 hari. Saya dulu ketika di Kairo, Mesir, punya teman sekamar, kalau puasa itu 3 hari 3 malam, nggak makan. Jadi udah biasa. Ya, jadi tapi ketika dia berbuka, masya Allah, itu buat porsi 10 orang gitu ya. Jadi hari ketiga dia buka itu masya Allah, ya, untuk 10 orang porsinya. Allahu Akbar, ya. Jadi saya tanya kenapa? Ya ini saya sudah lakukan sejak di pesantren, kata beliau. Ya, jadi tirakat turun-temurun dari keluarga, jadi saya amalkan, kata beliau. Ya, luar biasa. Itu yang pertama. Yang kedua, al-qublah. Ya, al-qublah, maaf ya. Ini pendapat mayoritas para ulama, mencium pasangan. Ya, dimakruhkan, tidak diharamkan. Bagi yang memang bisa menahan syahwatnya. Bagi yang tipe tegangan tinggi gitu ya. Ya, itu dilarang oleh para ulama. Karena khawatir dia tidak bisa mengontrol syahwatnya. Ya. Dan jangan katakan syaitan semuanya diikat. Ya. Yang disepakati oleh para ulama, hadis yang sahih, syaitan diikat itu adalah jenderal-jenderalnya. Ya, itu yang bintang 5 nya gitu. Yang kurcaci-kurcacinya, sersan-sersan itu ya, itu masih berkeliaran. Makanya ada orang yang berdosa di Ramadan itu. Ya, nah, namun dikatakan memang orang yang berdosa di Ramadan itu orang yang selemah-lemah iman. Karena yang mempengaruhi mereka itu ya yang nggak sekolah setannya gitu. Ya, yang nggak punya sertifikat gitu. Ya. Kalau di hari biasa kan yang turun itu yang senior-senior itu. Yang luar biasa ini gangguannya gitu. Jadi kublah diharamkan kalau bagi yang tidak mampu mengontrol, ya. Bagi yang mampu mengontrol, makruh hukumnya. Makruh hukumnya, ya. Nah, jadi hadis yang sahih, Nabi memang setiap Ramadan, setiap akan ke masjid, beliau akan mencium istri tempat di mana jatah pada hari itu, ya. Nah, jadi kata ulama ini karena Nabi Rasulullah bisa mengontrol syahwatnya.
Hal yang ketiga, berlebih-lebihan pada hal-hal yang mubah. Ya, pada hal-hal yang mubah. Contoh apa? Contohnya mencium minyak wangi. Berlebih-lebihan. Bentar-bentar. Ya, kalau dia dengan tujuan taladzuz, menikmati, itu makruh hukumnya. Ya. Nah, jadi jangan sampai kemudian mentang-mentang itu bukan makanan, ya, itu dinikmati, nggak boleh. Jadi menggunakan wewangian dalam rangka taladzuz nggak boleh. Ustadz, bagaimana kalau pakai minyak kayu putih sakit kepala? Boleh. Untuk obat boleh. Tapi kalau untuk taladzuz menikmati nggak boleh. Makruh hukumnya. Apa itu makruh? Ditinggalkan berpahala, dikerjakan tidak berdosa dan tidak membatalkan puasa. Kemudian mencicipi makanan. Ini makruh hukumnya kalau berlebih-lebihan. Jadi kalau yang sudah expert itu biasa ya. Jadi nyicip dengan ujung lidahnya aja, tidak menelannya, gitu ya. Nah, jadi kalau yang udah biasa icip-icip itu boleh, ya. Tapi jangan icip-icipnya masuk double stick gitu ya. Itu nggak boleh. Atau drum stick nggak boleh. Itu nggak boleh ya. Jadi icip-icipnya ujung lidah aja, itu diperbolehkan. Laki-laki atau perempuan diperbolehkan. Ya. Misalnya kan biasa kan kalau yang urusan dapur istri, tapi juga bisa suami. Terutama kalau misalnya istri lagi gangguan penciuman, maka suami bisa bantu icip makanan atau merasakan apakah sudah cukup belum apa rasanya, gitu ya. Nah, tapi cukup di ujung lidah. Jadi tidak sendok itu ya masuk enggak ya. Nah, itu enggak itu. Itu bisa membatalkan puasa. Nah, itu hadirin hal yang terkait hal penting yang perlu kita ingatkan. Berikutnya ya, di bagian akhir mungkin agar ada ruang untuk kita tanya jawab. Dalam puasa ada dua konsekuensi bagi orang yang meninggalkan puasa. Ada yang dia cukup mengqadha saja, ada yang dia mengqadha plus kafarat atau plus denda, penalti. Ya, kalau fidyah tadi sudah kita jelaskan. Qadha plus kafarat ini dalam kasus pasangan suami istri yang bersama-sama di siang hari bulan Ramadan. Ya, kalau di malam hari tidak ada masalah, tidak ada perbedaan, hal itu diperbolehkan. Meskipun Imam Ahmad dalam mazhab Hambali menyarankan tidak berhubungan, terutama pada 10 hari terakhir agar bisa all out dalam beribadah. Meskipun mayoritas para ulama mengatakan hal itu dibolehkan karena tidak membatalkan puasa. Namun kalau dilakukan pada siang hari bulan Ramadan, ya, maka ada beberapa konsekuensi penting yang berlaku. Yang pertama, pendapat mayoritas para ulama, orang yang berhubungan suami istri di bulan Ramadan, satu, rusak pahalanya, rusak Ramadannya. Tidak hanya Ramadan suami, tapi juga istri. Kalau dua-duanya menghendaki, termasuk juga dalam kasus istri yang dipaksa, pendapat mayoritas ulama juga wajib mengqadha puasa Ramadannya. Ya. Nah, jadi yang pertama, rusak Ramadannya. Yang kedua, mereka berdosa besar, al-kabair, tidak ada perbedaan. Dosa besar. Maaf ya, berzina itu meskipun perbuatan keji, itu dosa kecil. Di luar Ramadan. Gitu ya. Tapi kalau ada suami istri berhubungan badan di siang hari bulan Ramadan, itu masuk dosa besar. Gitu, ya. Maka terlebih kalau yang bermaksiat di bulan Ramadan, maka berlipat-lipatlah dosa besarnya gitu. Itu konsekuensi yang kedua, ya. Konsekuensi yang ketiga, mereka wajib mengqadha puasanya di luar Ramadan. Puasa hari itu wajib diqadha. Yang keempat, imsak ba'dal fitr. Mereka tetap wajib tidak boleh makan dan tidak boleh minum, dan maaf, tidak boleh mengulang lagi hubungan itu sampai kapan? Sampai sore, sampai terbenam matahari. Sebagai sanksi bagi orang yang mencederai kemuliaan bulan Ramadan.
Yang kelima, kafarot. Kafarot, gitu ya. Apa itu kafarot? Denda penalti yang dikenakan kepada pasangan yang berhubungan badan pada siang bulan Ramadan. Secara berurutan, satu, membebaskan budak. Karena perbudakan sudah nggak ada pada zaman sekarang, maka pindah ke opsi yang kedua, puasa 2 bulan berturut-turut, 60 hari tanpa jeda. Tanpa jeda. Jadi kalau baru 59 hari, hari ke-60 batal, nanti kalau mau bayar kafarat ulang lagi dari 1 lagi. Tidak boleh terputus 60 hari berturut-turut. Gitu, ya. Yang ketiga, kalau tidak mampu puasa, maka memberi makan 60 orang miskin. 60 orang miskin. Satunya sama seperti ukuran fidyah. Jadi kalau 30.000 dikali 60 jadi berapa itu? 1.800.000 ya. 1.800.000 ya. Jadi itu terkait dengan kafaratnya. Terus apakah kewajiban itu pada suami saja atau kedua-duanya? Pendapat mayoritas para ulama kedua-duanya. Kedua-duanya wajib bayar kafarat. Ya, karena perempuan gak mungkin 60 hari berturut-turut, ya, karena ada jeda menstruasi, maka itu dikecualikan. Tapi nanti habis haid nyambung lagi puasa, jadi tetap itu 60 hari. Kemudian satu-satunya pendapat ulama yang mengatakan hanya suami saja, karena suami yang dianggap aktor utamanya, ya, itu Imam Syafi'i. Kata beliau, mau apakah istrinya pengen, nggak kepengen, istrinya dipaksa, nggak dipaksa, yang wajib bayar kafarat cuma suami aja. Jadi suami yang wajib puasa 60 hari. Gitu. Atau bayar fidyah 60 orang miskin. Istri tidak punya kewajiban apapun kecuali mengqadha puasa aja. Ustadz, kalau kita memang tidak puasa sejak awal, musafir nih, tidak puasa, berangkat ke Jogja misalnya, ya, seminggu di Jogja gitu misalnya kan, tidak puasa misalnya, apakah boleh berhubungan badan? Ulama sepakat diperbolehkan. Kalau memang sejak awal dia tidak puasa, dia mengambil rukhsah tidak puasa, gitu. Jadi tidak boleh betul-betul niat untuk berhubungan badan dalam rangka membatalkan puasa. Itu yang ada kewajiban kafarat. Jadi kalau yang sejak awal memang dia berangkat bermusafir tidak puasa, boleh berhubungan, nggak ada masalah. Tidak ada perbedaan di kalangan para ulama, itu diperbolehkan, halal, dan tidak ada kewajiban apapun selain mengqadha puasa hari itu. Berikutnya, bagaimana kalau hubungan itu terjadi beberapa kali? Ya, maaf ya. Kata para ulama, jika dia terjadi lebih dari sekali pada Ramadan yang sama, pada hari yang sama, maka yang berlipat adalah dosanya, tidak berlaku kelipatan kafaratnya. Jadi tetap dianggap bayar 1 kafarat. Tapi dosanya tetap berlipat. Karena kan kewajibannya, kalau yang sudah batal karena hubungan badan, dia tetap wajib puasa sampai sore, meskipun itu tidak dianggap puasa Ramadan, sebagai hukuman bagi mereka yang telah membatalkan puasa dengan hubungan badan. Ya. Selanjutnya yang terakhir mungkin, bagaimana dalam kasus orang yang tidak mampu puasa dan tidak mampu bayar fidyah 60 orang miskin? Udah nggak ada budak gitu ya, tidak mampu puasa. Ada nggak seperti itu ya? Hubungan bisa tapi nggak bisa puasa gitu ya. Dan tidak mampu bayar fidyah. Ulama sepakat gugur kafaratnya. Ini pernah terjadi pada kasus sahabat tadi. Cerita tentang kafarat ini, ada seorang sahabat Nabi yang kemudian berkata kepada Nabi, "Wahai Nabi, celaka aku. Kata Nabi, mengapa engkau celaka? Aku membersamai istriku di bulan Ramadan."
Kata Nabi, kalau begitu bebaskan budak. Nggak mampu wahai Rasul. Kalau begitu puasa 6 bulan. Nggak mampu juga. Kata Nabi, kalau begitu beri makan 60 orang miskin. Kata beliau, wahai Nabi, nggak mampu juga. Maka Nabi kemudian masuk ke rumahnya, ke dapur, mengambil sekeranjang korma. Kata beliau, ini korma, sedekahkan untuk orang miskin. Apa kata laki-laki tadi, wahai Rasul, apakah aku sedekahkan kepada orang yang miskin dariku? Kata beliau, tidak ada di Madinah ini orang yang lebih miskin dari aku. Kata laki-laki itu. Kata Nabi, kalau begitu bawa korma ini beri makan keluarga. Maka gugur kewajiban kafaratnya. Subhanallah. Baik, ya, itu mungkin sebagai penutup kajian Ramadan kita. Semoga memberikan pencerahan, ya, meskipun waktunya tidak banyak. Saya persilakan mungkin yang mau bertanya. Ya, mangga Bapak, mungkin di belakang dulu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, vaksinasi. Ya, baik. Ada lagi yang lain? Kita, ya. Baik. Ya, baik. Yang pertama terkait dengan vaksin. Hadirin sekalian, vaksin itu memang menjadi unik karena dia belum pernah terjadi pada masa salaf, gitu ya. Oleh sebab itu kita tidak akan mendapati dalil definitif terkait hal itu. Yang kita temui adalah penjelasan uraian para ulama tentang ilatnya, ya. Nah, yang dilihat, yang disepakati oleh para ulama, kalau yang masuk itu zat makanan dan nutrisi, tidak ada perbedaan di kalangan para ulama, mau dia disuap, mau dia diminum, mau dia disuntik, itu membatalkan puasa. Perbedaannya adalah bagaimana kalau yang masuk bukan nutrisi makanan, tapi obat. Nah, ulama punya dua pendapat secara umum. Pendapat yang mengatakan sama aja, karena kategorinya memasukkan sesuatu ke dalam rongga tubuh. Gitu. Pendapat kedua mengatakan boleh, karena itu bukan zat makanan. Karena kalau kita lihat pembatal puasa itu adalah sesuatu yang berupa makanan yang dimasukkan ke dalam rongga tubuh, gitu. Sehingga kalau dia berupa obat atau vaksin, dia tidak terkategori membatalkan puasa. Dan hal ini difatwakan tidak hanya di Indonesia, bahkan di mancanegara. Beberapa komisi fatwa dunia memperbolehkan vaksin atau suntik pada bulan Ramadan. Ya, contoh misalnya Komisi Fatwa Lajnah Daimah Arab Saudi memperbolehkan. Yang kedua ada Majma' Buhus Mesir, ya. Kemudian Darul Ifta juga Mesir, dan Persatuan Ulama Dunia memfatwakan bahwa vaksin suntikan yang berisi obat, bukan zat makanan, bukan nutrisi, tidak membatalkan puasa. Gitu, ya. Nah, meskipun pendapat yang lebih hati-hati, jika bisa dikondisikan tidak pada siang bulan Ramadan, itu lebih warak, lebih ahwat kata para ulama, lebih hati-hati. Gitu. Yang kedua tadi terkait dengan, saya jawab yang kedua dulu ya, terkait dengan fidyah. Fidyah apakah dibayar bersamaan dengan zakat fitrah atau tidak? Jadi tidak ada ketentuan itu. Jadi yang disepakati oleh para ulama jumhur, ya, fidyah itu paling cepat dibayar ketika terbit matahari hari kita tidak berpuasa. Selewat-lewatnya sampai bertemu Ramadan tahun depan. Gitu. Begitu pula tadi zakat fitrah, ya. Bahkan zakat fitrah dia disepakati oleh para ulama waktu paling lama sebelum sholat Id dilaksanakan. Ya, meskipun kalau ada orang yang telat bayar, meskipun waktu itu diharamkan, ulama sepakat tetap wajib dibayar fitrahnya. Ada orang nih sengaja nunda ntar aja deh, pengen nanti bayar di masjid. Ternyata nyampe di masjid, sholat sudah selesai dan dia belum bayar zakat fitrah. Ulama sepakat dia berdosa dan tetap wajib bayar zakat fitrah, karena dia tidak gugur bagi orang yang mampu membayar. Ya, itu seperti mana penjelasan Imam An-Nawawi, gitu ya. Jadi tidak harus misalnya ketika zakat fitrah, tinggal kita kondisikan aja.
Satu-satunya ulama yang memperbolehkan bayar fidyah dan bayar zakat fitrah sebelum Ramadan Imam Abu Hanifah. Bahkan kata beliau, zakat fitrah boleh dibayar setahun sebelumnya. Subhanallah. Karena kata beliau itu lebih bagus. Ini terutama biar orang miskin cepat dapat bantuan. Subhanallah. Itu pertimbangannya. Tapi kalau jumhur lebih banyak mengamalkan pendapat para sahabat, gitu. Ya, jadi lebih berhati-hati, lebih tekstual. Bahkan kalau jumhur mengatakan boleh sejak awal Ramadan, Imam Malik kata beliau paling cepat 2 hari sebelum Idul Fitri. Jadi kata beliau jangan terlalu cepat, karena memang pertimbangannya perbuatan penduduk Madinah. Cuma nanti dikomentari oleh Imam Syafi'i. Dan jumhur mengatakan dulu orang Madinah sudah kaya, jadi orang miskinnya ya artinya kalaupun ada tidak banyak gitu. Sementara Imam Syafi'i kan dia di Irak, pernah di Mesir, pernah di Palestina, pernah di Yaman, ya. Itu memang melihat kondisi realita di masyarakat. Semakin cepat dibayar fitrahnya semakin baik agar orang miskin cepat mendapatkan bantuan. Gitu pertimbangannya. Kemudian yang tadi niat, hadirin, niat apapun yang namanya rukun, ulama mengatakan niat itu mahalul qalbu, tempatnya di hati. Kesepakatan para ulama. Jadi tidak wajib dilafalkan, ya. Jadi tempatnya di hati, tidak wajib dilafalkan. Tapi yustahabbu at-talaffuz biha. Disunnahkan melafalkan niat ta'qidan lil qalbi, untuk menguatkan hati. Ini penjelasan Syekh Wahab Az-Zuhaili, ya, pengarang kitab Al-Fiqhul Islamu Adillatuhu, ya. Ini beliau mengatakan bahwa niat itu tempatnya di hati, tidak wajib dilafalkan, tapi sunnah. Ini terutama bagi yang memang kalau hanya dalam hati terasa kayak belum niat, itu boleh dilafalkan. Jadi komennya ta'qidan lil qalbi, untuk menguatkan hati. Ini pendapat mayoritas para ulama. Seperti mana dikutip oleh Syekh Wahab Az-Zuhaili dan Al-Imam An-Nawawi dalam Al-Majmu'. Jadi terkait dengan melafalkan. Tidak hanya bab puasa, bab sholat, ya, bab zakat, ya. Asal di hati, tidak wajib dilafalkan. Artinya kalau orang sudah berniat di hati, sudah sempurna rukunnya. Tapi kalau mau melafalkan diperbolehkan. Lafal pun tidak ada ketentuan tidak ada ketentuan redaksi tertentu, misalnya harus begini, enggak, ya. Contoh misalnya, kapankah ada mulai niat nawaitu shauma ghadin? Itu kalau kita lihat literasi para ulama berbeda-beda setiap generasi itu, ya. Nawaitu shauma ghadin itu memang populer di kalangan mazhab Syafi'i, terutama di generasi yang keempat, Imam Al-Muzanni, ya. Kemudian Imam An-Nawawi, ya, itu kemudian membantu orang awam seperti apa sih niat kalau mau dilafalkan, kan begitu. Maka diajarkan nawaitu sauma ghadin an adai fardhi syahri Ramadan hadhihi sanati lillahi ta'ala. Itu diajarkan. Dan tidak harus begitu. Kalau mau pakai bahasa lain silakan, yang penting ada niat berpuasa Ramadan pada esok hari. Jelas begitu. Mau pakai bahasa Arab lebih utama, mau pakai Sunda silakan, mau Inggris silakan, nggak ada masalah. Gitu. Ada yang lain silakan. Enggak, mungkin ke Nuriyah nanti baru ke depan, ya. Di mana, Pak? Ya. Aplikasi digital dan digital. Baik. Kalau bisa kita mengikuti aplikasi digital, itu masuk kategori baik. Ya. Pelan. Salah. Kodok ya. Kalau bisnis yang menggunakan kodonya kan tetap silakan. Ya. Kemudian bagaimana kalau misalnya
Kita dulu di zaman dulu lah waktu kadang-kadang kan suka saja gitu ya, sudah bingung gitu. Nah, itu apakah kelompoknya sudah habis kita ganti sekarang atau seperti apa? Ya, baik. Tadi terkait dengan kriteria mempercepat iftar. Jadi memang secara umum kalau mempercepat iftar itu dia bergantung kepada keyakinan kita di tempat kita berada. Karena kan konteks hadisnya kan sumu li ru'yatihi waftiru li ru'yatihi gitu, ya. Berpuasa dengan ru'yah, kemudian berbuka juga dengan ru'yah. Nanti diuraikan oleh para ulama bahwa sebenarnya konteksnya adalah konteks di mana orang berpuasa. Karena boleh jadi ada jarak antara orang yang menetapkan waktu berbuka dengan kita. Ya, contoh kan kalau Kemenak berarti di mana itu? Mungkin di kota Bandungnya atau di Jakartanya kan ada selisih waktu di tempat-tempat yang lain. Nah, ini oleh sebab itu memang yang menjadi standar adalah azan setempat atau waktu maghrib setempat. Gitu. Itu yang lebih utama, gitu ya. Nah, jadi ini terutama kalau selisihnya jauh, gitu ya. Tapi kalau selisihnya dekat, ya, kata para ulama kita diperbolehkan untuk menggunakan azan di mana selisihnya masih bisa ditoleransi, gitu, ya. Jadi kalau di bawah 5 menit itu masih bisa ditolerir, gitu ya. Jadi kalau yang memang memilih Kemenak yang azan digital itu ada masalah, insya Allah puasanya sah, gitu. Jadi boleh berbuka ketika itu, ya. Karena memang ini juga nanti ketika turun ke masyarakat kan juga beda-beda, gitu. Kadang di komplek kita ada 4 masjid berdekatan itu beda-beda azannya, gitu. Ya, beda-beda azannya, gitu. Makanya hikmahnya adalah mengapa di Malaysia itu kadang-kala azannya tidak dikeraskan. Jadi udah masing-masing aja, ya. Jadi orang bisa memilih, gitu ya. Atau dari pemerintah misalnya langsung mematok. Kita tidak pakai azan masjid manapun untuk berbuka, pakainya azan pemerintah lewat radio, gitu. Nah itu kan sama, jadi serentak di seluruh tempat. Nah ini kan karena kita kan belum ada kebijakan sampai ke level itu, ya kita bisa menggunakan azan maghrib setempat, gitu. Yang kedua tadi terkait dengan kodok, ya. Bagaimana puasa yang tertinggal di masa lalu? Ini pertanyaannya sama bagaimana sholat yang tertinggal di masa lalu. Pendapat mayoritas bahkan seluruh ulama madhab yang 4, Imam Abu Hanifah, Imam Malik, Imam Syafi'i, Imam Ahmad mengatakan wajib diqodok. Ditinggalkan sengaja atau tidak sengaja wajib diqodok. Sholat ataupun puasa termasuk zakat wajib diqodok. Bedanya kalau yang tidak sengaja tidak berdosa wajib diqodok. Kalau orang yang meninggalkan dengan sengaja berdosa dan wajib diqodok, ya. Namun ada pendapat yang kedua, pendapat madhab di luar madhab yang 4. Dulu kan madhab itu ada 11 kalau tidak salah, tapi yang nyisa yang bertahan sampai ini cuma 4. Nah ada madhab yang tidak populer di kita, namanya madhab Zahiri. Ini diamalkan oleh Ibnu Hazm Al-Andalusi, yang Bapak Ibu kalau googling atau baca artikel sering ketemu misalnya Al-Muhalla. Al-Muhalla itu nama kitab, ditulis oleh Ibnu Hazm Al-Andalusi. Beliau ini ulama luar biasa, sangat memahami fikih, ya. Selevel sebenarnya ilmu beliau dengan 4 madhab yang lain. Bedanya kalau 4 madhab yang lain punya banyak murid, kalau beliau nggak banyak muridnya, sehingga lebih populer tersebar di dunia. Sementara Ibnu Hazm tidak begitu populer, tidak viral gitu kira-kira, ya. Juga ada Imam Al-Laythi, berilmu juga, bahkan kata para ulama ada alim yang lebih berilmu dibanding ulama 4 madhab. Tapi dia tidak populer karena satu, muridnya tidak banyak, yang kedua ada muridnya banyak tapi nggak bisa nulis. Jadi tidak menulis, tidak menyebarkan karya-karya ataupun kekayaan intelektual guru mereka, sehingga hilang begitu aja. Nah, termasuk mazhab yang tidak populer namanya Ibnu Hazm Al-Andalusi, mazhab Zahiri. Ini beliau mengatakan bahwa kalau ada kewajiban yang tertinggal atau ditinggal dengan sengaja tidak bisa dikodok, kata beliau. Tidak bisa dikodok. Mengapa? Karena itu perbuatan meninggalkan kewajiban dosa besar kalau sengaja.
Maka apa yang dilakukan? Dia lakukan cuma dua hal saja. Yang pertama, banyak bertaubat kepada Allah. Banyak bertaubat kepada Allah. Yang kedua, memperbanyak amal soleh, berharap Allah memaafkan dan mengganti apa yang tertinggal. Gitu, ya. Di antara pendapat Ibnu Hazm ini banyak dikutip oleh guru kita Ustaz Adi Hidayat, ya. Terutama dalam bab qada. Jadi beliau lebih condong menggunakan pendapat Ibnu Hazm karena mungkin dianggap lebih mudah bagi kalangan artis, ya, orang-orang yang baru hijrah, yang baru bertaubat, ya, yang sudah nggak sholat sudah 30 tahun, 40 tahun, ya. Nah itu mungkin sesuai gitu ya. Nah, tapi kalau kita ingin melihat pendapat ulama 4 mazhab, maka mereka sepakat mengatakan kewajiban tidak bisa gugur selamanya. Ya, jadi kalau yang rukun ya, maka dia wajib diqadha seberapapun yang tertinggal. Ini terutama yang rukun Islamnya, yang rukun Islam. Ya, tertinggal sholat, tertinggal puasa, tertinggal zakat. Bahkan ketika orang meninggal masih ada hutang puasa, dia punya ahli waris, wajib diqadha oleh ahli warisnya. Itu pendapat mayoritas para ulama, gitu ya. Berikutnya, bolehkah menggunakan madhab yang memudahkan saja? Ya, boleh. Ya, jadi ya, ada lagi. Baik, jadi itu yang terakhir ya. Jadi bolehkah mengqadha madhab? Bolehkah menggunakan madhab yang memudahkan saja? Boleh. Ya. Jadi ini seperti mana yang dipatwakan oleh Imam Said At-Tantawi, ini mantan Mufti Al-Azhar, ya, Syekhul Azhar. Beliau mengatakan boleh kita mengambil pendapat yang mudah, pendapat yang muktabar. Pendapat yang muktabar artinya ini bagi orang yang lam yasil darajah an-nazar namanya, ya. Jadi yang belum punya kemampuan untuk meneliti dalil, itu boleh mengambil yang mudah. Boleh mengambil yang mudah. Kalau memang dia tidak punya kemampuan meneliti dalil. Bagi yang punya kemampuan meneliti dalil, dia tidak boleh mengambil yang mudah saja. Dia perlu meneliti, mencari yang paling sahih. Ini beban bagi orang yang punya kemampuan meneliti dalil. Kalau istilah fikih namanya nazar, ya, dari darajah nazar. Kalau orang yang punya nazar, maka dia wajib meneliti dalilnya. Mana yang paling sahih, mana yang tidak, gitu ya. Tapi kalau orang awam, itu boleh mengambil pendapat yang mudah yang dikeluarkan oleh ulama madhab. Selama pendapat yang muktabar, gitu ya. Nah, tidak boleh mengambil pendapat yang tidak muktabar. Misalnya, ada pendapat dalam Islam wanita, gadis boleh menikah tanpa walinya. Ya, padahal ulama 4 mazhab sepakat mengatakan wanita yang masih gadis tidak boleh menikah kecuali dengan wali utamanya dan berurutan, ya, sampai nanti pindah ke wali hakim. Sementara pendapat yang ghairu mu'tabar ada, itu diperbolehkan dengan dalil katanya ada wanita yang pernah menikah di masa Nabi tanpa wali, tapi langsung wali nikah yang menjadi walinya. Nah, itu dibantah oleh pendapat ulama 4 madhab, itu dalam kasus wanita janda. Jadi janda, walaupun ayahnya masih ada, dia boleh menikah, tidak perlu ke walinya. Bisa langsung minta ke siapa aja, gitu ya. Yang penting nikah dulu, gitu ya. Nah, jadi yang penting nikah, gitu. Ya. Ini catatan ya. Iya, baik. Ya. Untungnya bukan catatan hutang ya tadi. Iya, baik. Ada yang lain silakan. Ya. Ya. Baik. Berbekam pendapat jumhur makruh hukumnya. Tidak membatalkan, makruh hukumnya. Jadi lebih utama tidak berbekam. Mengapa? Karena akan menguras tenaga, menguras energi, dan akan berefek pada kesehatan kita atau pada puasa kita. Tapi kalau kita memang biasa berbekam, tidak ada masalah, maka hal itu makruh saja, ya. Jadi diperbolehkan, tidak sampai membatalkan. Ya, itu pendapat jumhur ulama. Iya, sama. Jadi apa aja, donor darah, bekam, pasdu, apa lagi itu? Kenapa? Goes. Ya, pokoknya aktivitas itu boleh, gitu ya.
Coba bedanya kalau ini kan mengeluarkan sesuatu gitu ya. Ini makruh, tidak mengharamkan, tidak sampai level membatalkan. Ulama paling tinggi itu memakruhkan saja. Ada yang lain? Silakan. Masih ada? Dari sebelah sini ada mungkin? Ada? Dari tengah? Nggak ada? Dari ibu ada lagi? Alhamdulillah. Kalau tidak ada berarti selesai ya. Alhamdulillah. 6.10 ada waktu lagi, insya Allah kita sudah bisa syuruk sekarang ya, sudah masuk syuruk. Hadirin sekalian, alhamdulillah kita sudah selesai di penghujung kegiatan. Kita berharap semoga ilmu yang telah kita pelajari bermanfaat dan mendorong kita beramal, dan kita juga berharap ini menjadi ikhtiar terbaik kita untuk meningkatkan kualitas puasa kita di tahun ini. Amin, amin ya rabbal alamin. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.